la tamna'u ahadan shalla fi hadzal baiti tafa fi hadzal baiti aw shalla atau wa shalla fi ayyi waqtin syaa. Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah sekali-kali dengan kalian menghalang dan melarang sesiapa saja untuk melaksanakan sembahyang, untuk melaksanakan tawaf pada waktu mana saja. Ini hanya khusus untuk tanah suci Mekah sahaja. Jadi kita diberikan kebebasan untuk sembahyang sunnah, sembahyang fardu, sembahyang yang ada asbab musababnya, sembahyang sunat mutlak, qabliyah dengan ba'diyahnya, semua jenis-jenis sembahyang dalam putaran 24 jam kita sebebas-bebasnya melaksanakannya. Macam itu juga dengan tawaf, tidak dibatasi dengan ketentuan hukum yang 5 tadi itu. Kalau pada waktu tahrim kita tidak boleh berbuat di Melaka, di Madinah, di Banjar, di mana saja kita berada, tetap kita terpaut dengan ketentuan hukum yang disebutkan, dengan ketentuan tempat yang disebutkan. 5 waktu disebut dengan waktu tahrim kecuali di tanah suci Mekah. Nak sembahyang lepas asar silakan, nak tawaf selepas subuh tak ada masalah. Sepanjang 24 jam bebas untuk kita melaksanakan tawaf dan sembahyang. Itu makna hadis. Silakan. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة الشفق الحمرة الشفق الأحمر. Ini penentuan kepada waktu asar, penentuan kepada waktu isya. Ada yang disebut dengan asyafaqul ahmar, kemerah-merahan di langit. Kalau kemerah-merahan di langit itu sudah lenyap, suasana sudah menjadi gelap gelita, berarti kita sudah masuk kepada waktu isya. Asyafaqu al-ahmaru. Naam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham bahasa asyafaqul ahmaru? Kan lepas terbenam matahari, ini maghrib nih. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita masih ternampak, suasana tuh masih kemerah-merahan. Tapi matahari sudah masuk dah. Matahari sudah terbenam. Jadi selama suasana cerah, merah di langit itu masih nampak kelihatan, yang walaupun matahari sudah terbenam, itu membuktikan kita masih berada di waktu maghrib. Sekarang mulai menggelap. Kemerah-merahan tadi itu mulai lenyap sampai hilang. Berganti daripada suasana cerah kemerah-merahan kepada suasana gelap gelita. Maka pada waktu beralih kepada suasana gelap gelita, waktu isya telah tiba. Naam. Qala An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal fajru fajrani fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salatu wa fajrun tahrumu fihi as-salatu ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Nabi kita bersabda, al-fajru fajran, fajar itu ada dua. Fajrun yang menghalalkan kita makan dan minum, fajrun yang membolehkan kita sembahyang dan mengharamkan kita makan dan minum. Fajrun yang membolehkan kita makan dan minum dan mengharamkan kita sembahyang, maksudnya sembahyang subuh. Jadi di malam hari itu ada dua fajar yang akan terbit. Al-Fajrul Awal dengan Al-Fajrul Tsani. Al-Fajrul Awal itu akan muncul kira-kira dalam 1 jam sebelum munculnya Al-Fajrul Tsani. Al-Fajrul Awal itu membantang, sementara Al-Fajrul Tsani itu melebar, suasana cerah. Jadi kalau dengan Fajar Tsani, Al-Fajrul Shadiq itu telah kelihatan, berarti kita sudah masuk waktu subuh. Jadi dengan Al-Fajrul Tsani, dengan suasana yang terang benderang pada saat terbitnya Al-Fajrul Tsani, Al-Fajrul Shadiq, maka diharamkan makan dan minum, tapi dibolehkan untuk melaksanakan sembahyang. Maksudnya waktu sahur sudah berakhir dan masuk pada waktu subuh. Sementara Al-Fajrul Al-Awal, Al-Fajrul Kadzib, fajar yang dusta, yang memanjangnya, yang terbitnya hanya untuk sementara, nampak kelihatan cerah kemudian gelap kembali, itu memperbolehkan kita makan, minum, tahajud dan lain sebagainya, tapi tidak membolehkan kita untuk melaksanakan fardu subuh. Naam, qala وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam,
أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Allah. Maknanya yang walaupun kita tidak memiliki apa-apa, yang walaupun di segi kesehatan kita tak sehat mana, di segi kedudukan biasa-biasa saja, sisi pangkat kita tidak punya pangkat, di segi duit kita tidak banyak, di segi pengalaman kita tidak banyak pengalaman, tapi kita tetap juga diberikan peluang oleh Allah untuk melaksanakan seafdal ibadah dalam kehidupan umat beragama. Afdalul ibadati, sebaik-baik ibadah itulah melaksanakan sembahyang pada awal waktunya. Kamu ada permit, kamu udah digam, kamu tak ada izin, kamu tak ada paspor, kamu pendatang haram, kamu pendatang halal, kamu pendatang makruh, kamu pendatang mubah tak kisah, kamu boleh melaksanakan sembahyang yang itulah merupakan seafdal ibadah pada saat dikerjakan pada permulaan waktunya. Afdalul ibadati as-salatu fi awali waktiha, kata ulama, kecuali isya dengan zuhur di musim panas. Kalau seperti dengan zuhur di musim panas di negara-negara yang panas, itu sunat kita tangguhkan sampai suasana naung, jadi agak sejuk. Sementara dengan isya itu afdalnya dikerjakan pada sepertiga malam yang pertama. Selain daripada itu, afdalnya sembahyang dikerjakan pada awal waktu. Nah, habis. Abi Mahdzurah ini tukang azan. Azan muadzin Nabi kita yang ketiga. Muadzin Nabi kita yang pertama Sayyidina Bilal bin Rabah. Muadzin Nabi kita yang kedua Sayyidina Abdullah ibni Maktum yang buta. Sampai orang buta pun dapat jawatan. Bahkan Sayyidina Abdullah ibni Maktum ini pernah menjawab sebagai timbalan gubernur. Nabi kita dalam beberapa perangan yang mengelola, mengendalikan suasana politik keadaan di negara atau keadaan di Madinah secara khusus adalah Sayyidina Abdullah ibni Maktum. Maknanya orang yang cedera, yang cacat seperti itu tidak menghalang untuk mendapatkan jawatan-jawatan tertentu. Kembali Sayyidina Bilal yang pertama, Sayyidina Abdullah ibnu Maktum, ibnu Ummi Maktum yang kedua. Kemudian yang ketiganya dengan Sayyidina Aba Mahdurah, Sayyidina Abdullah ibni Maktum, butanya beliau, Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud, Sayyidina Ammar bin Yasir, dan juga orang-orang miskin, orang-orang lemah lainnya. Justru beliau daripada kumpulan yang dengan baginda Nabi ditegur oleh Allah gara-gara kena mereka. Nabi kita talayan. Ibnu Ummi Maktum datang nak nanya sesuatu kepada baginda Nabi kita, bagi tumpan kepada orang-orang hebat. Kita pun kadang-kadang seperti itu juga. Sehingga sampai kita ketepikan, kita sisihkan orang-orang miskin yang tidak berkemampuan dan juga yang tidak punya keupayaan. Karena tumpuan waktu kita kepada siapa? Kepada Tan Sri, kepada datu-datu, kepada datin-datin, kepada menteri-menteri, kepada koprat-koprat. Di antara daripada sirah, di antara daripada syama'il, di antara daripada akhlak Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mencintai, menghormati orang-orang miskin. Nabi kita terbuka imbisat, ramah dengan mereka, mesra dengan mereka, baik dengan mereka, santun dengan mereka, senyum dengan mereka. Keadaan yang kadang-kadang tidak Nabi kita berikan peluang kepada orang-orang kaya. Sehingga sampai Nabi kita perintahkan atau sampai Nabi kita informasikan kepada para sahabat, ubghuni, carilah aku fi zumratil masakin, bersama kumpulan orang-orang miskin. Jadi Nabi kita betul-betul memberikan penghormatan dan penghargaan. Apakah itu setelah atau sebelum itu tidak pasti, tapi yang secara pastinya Nabi kita pernah mendapatkan teguran daripada Allah, memberikan tumpuan waktu kepada orang-orang hebat, kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi. Kenapa? Karena atas pertimbangan seandainya tokoh masyarakat yang itu, kalau seandainya yang punya jabatan tersebut masuk Islam, ini akan memberikan keuntungan yang luar biasa kepada umat dan juga kepada agama. Sehingga pertanyaan Sayyidina Abdullah ibni Maktum Nabi kita tangguhkan. Turun firman Allah yang berbunyi, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, bermuka masam dan berpaling saat ketika dia didatangi oleh Abdullah ibni Ummi Maktum. Lepas itu Nabi kita hormat, takdim betul kepada ibni Ummi Maktum.
Kemudian Nabi kita diperintahkan untuk duduk bergabung bersama kumpulan orang-orang miskin yang berada di belakang Masjid Nabawi yang namanya Ashabus Suffa. Nabi kita kadang-kadang mengucapkan marhaban kepada mereka, kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, kepada Sayyidina Abdullah bin Maktum, kepada Sayyidina Ammar bin Yasir dan juga kumpulan-kumpulan miskin lainnya. Inilah orang-orang yang Allah peringatkan aku dan Allah perintahkan aku untuk bersama mereka. Uduwa wa asyiya wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Tabahkan, sabarkan, betahkan, seronokan diri kamu untuk bersama orang-orang yang berzikir mengingat Allah pada tiap waktu pagi dan petang. Nah, siapa tuh? Tuh kumpulan orang miskin. Jadi dengan kita juga ingin menghidupkan kembali budaya atau juga kehidupan yang semacam itu. Orang-orang miskin kadang-kadang asbab karena mereka lah Allah turunkan hujan, karena mereka lah kita mendapatkan kemudahan, karena mereka lah Allah berikan rezeki, anugerah bihim tunsaruna wa tumtaruna wa turzakun. Dengan perantaraan mereka kalian ditolong, dihujankan, turunnya hujan dan juga mendapatkan rezeki. Asbab musababnya daripada orang-orang yang lemah di kalangan kita, lemah mungkin dengan keilmuannya, lemah mungkin dari sudut ekonominya, lemah daripada sudut penghasilannya. Banyak asbab musabab yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang lemah. Jadi dalam Islam selemah-lemah apapun atau semiskin-miskin apapun tetap ada tempat di khalayak orang ramai. Kita tidak boleh memandang rendah dan juga memandang sinis kepada mereka. Bahkan Nabi kita senantiasa mengingatkan kepada para sahabat dan juga mengingatkan, memerintahkan kepada Sayyidatuna Aisyah agar dengan beliau ada jasa, khidmah, upaya, bantuan kepada orang-orang miskin. Ittakhidu lahum iyada, berjasa baiklah kalian dengan mereka. Fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah, mereka mempunyai kekuatan, kemampuan dan keupayaan dan kemampuan yang luar biasa nanti pada hari kiamat. Siapa tahu segelas air yang kita bagikan kepada mereka, siapa tahu dengan nasi kerabu, dengan nasi ambung itu yang kita bagikan kepada mereka, itu yang akan memberikan syafaat masuk surga bighairi hisab. Kenapa? Sebab kalau kita bagikan sesuatu kepada mereka itu memang tepat pada tempatnya. Kalau pada itu kita bagikan sesuatu kepada orang yang mampu, kita undang, misalnya kata saya kita buat kenduri. Kalau seandainya Tan Sri tak makan pun tak ada masalah, sebab makanan berlambak di rumah Tan Sri. Tapi kalau orang miskin, seandainya tak makan di rumah tidak ada apa-apanya, maka pada waktu dia datang ke tempat kenduri kita, itu betul-betul satu anugerah dan juga satu kenikmatan bagi mereka. Jadi warga kampung jangan diketepikan, orang-orang miskin jangan diketepikan. Kalau perlu, bagaimana kalau pada waktu mereka datang ke tempat kita, mereka mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang lebih. Ya kalau tidak pun sama rata dengan orang-orang yang lain. Jangan diminta warga masyarakat, warga kampung dan juga orang-orang miskin berkumpul di rumah depan. Yang miskin-miskinnya biar di rumah sebelah sana tuh. Yang kurang upaya, yang kurang berkemampuan berkumpul di rumah sana, ke makanan sudah disediakan di situ apa adanya. Sementara para datin-datin, datu-datu, Tan Sri apa segala macam diminta untuk naik ke atas. Jamuan lebih istimewa, Masya Allah, tabarakallah. Itu tidak terlalu tepat. Menggores sudahnya, mereka nasib seperti itu. Tambah kembali terasa hati dan tergores perasaan mereka dengan gaya yang sedemikian rupa. Bismillahirrahmanirrahim. 10 menit. 5 menit ya. قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله. Permulaan waktu ridhonya Allah, pertengahan waktu rahmatnya Allah, penghujung waktu itulah keampunan Allah. Jadi kata ulama, awalul waktu ridwanullah itu menunjukkan afdalnya kita melaksanakan ibadat itu di awal waktu. Kenapa? Sebab kita akan mendapatkan keridhaan daripada Allah. Gimana Allah tidak ridho? Yang pada waktu kita disuruh kita langsung datang.
Beda halnya dengan yang menawar-nawar. Memang nyaman tidur tuh sejam. Allah salatu khairum minan naum. Nikmat betul nih. Ya kan? Tapi yang boleh bergegas. Jangan langsung bangun tuh, melompat langsung duduk. Itu wajar mendapatkan kredit. Kita pun macam itu juga dengan anak. Kita macam itu juga dengan keluarga. Kita macam itu juga dengan staf-staf kita. Yang kalau pada tuh barusnya belum panjang. Kadang-kadang panggilan bel itu panjang. Tet. Kadang-kadang tet. Belum lagi tet. Udah ada di hadapan dia. Ini kru kita luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Kita tak pernah bagi arahan, bimbingan begitu dan begini. Kerjanya selesai sebelum waktunya ada diselesaikan. Bagaimana kita tidak restu dan reda? Akhirnya kita pun juga betul-betul memperhatikan keperluannya. Untuk rumah tangganya, untuk keperluan hidupnya, kendaraannya, tempat tinggalnya, keperluan lainnya. Alhamdulillah terpenuhi. Ini baru kita dengan makhluk. Pamadhanukum bil maula jalla wa'ala. Bagaimana kalau kita dengan Allah yang maha atas segala-galanya. Jadi kalau pada tugas kita laksanakan di awal waktu, kita akan mendapatkan ridha. Di pertengahan waktu kita akan mendapatkan rahmah. Selepas itu di penghujung waktu kita akan dapat keampunan. Tak apalah, terampunkan juga. Berarti orang yang terampunan itu ada taksir, ada ketidakbijakan, ada kelemahan, ada kekurangan, tapi tetap Allah ampunkan. Kenapa Allah ampunkan? Sebab dia masih juga meluangkan waktu untuk melaksanakan sembah yang tepat pada waktunya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Habis? Nanti aja. Buat hadis, baca kitab cerita ringan sedikit. Rasa panah dah. Dengan hukum makam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-43 41. Letak. Baru 28. Yang ke-28 muka surat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Keramat Abdul Wahid bin Zaid. Keramat Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Sebelum dulu, saya tak mau tahu ceritanya apa. Ibnu Abi Al-Huwara memberitahu bahwa Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan kepadaku, Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah menderita sakit lumpuh. Beliau sebentar. Mujib. Siapa tuh? Mujib kan? Bukan? Tak apalah, saya takut kalau anak-anak saya kacau. Bukan ya? Jaga Alif tuh, pegang tuh, Bang Alif pegang tuh, depan tuh. Mujib. Tengok Abi dulu. Atau tengok Mohsen, tengok tuh ada Bang Alif samping tuh. Tuh yang badan besar tuh. Pegang tangannya. Tak apa. Tak apalah, tapi dari mereka tadi. Jadi saya mau cerita dulu sebelum dibacakan yang itu. Syekh Abdul Wahid ibni Zaid. Jadi diantara daripada cerita aneh, antik dengan beliau, keunikan daripada cerita. Ya Allah ya Rahman Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalaulah memang kau ditakdirkan menjadi ahli syurga, aku ingin dipertemukan dan diperlihatkan dan dimimpikan. Paling tidak dimimpikan dengan calon istriku nanti di dalam syurga. Wow, contoh. Jadi, karena doa seumpama beliau itu seketika memohon akan dikabulkan oleh Allah. Pada malam hari itu, beliau dimimpikan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau awak nak tengok calon istri kamu dalam surga nanti, awak pergi ke Sungai Udang, lorong mana, kawasan mana, tempat mana, nomor berapa, nanti kamu akan terjumpa dengan bakal istri kamu nanti di dalam surga. Jadi pada waktu Syekh Abdul Wahid itu pergi ke alamat yang ditunjukkan pakai GPS, ngeng,
kanan, kona kanan, 800 meter kona kanan, 300 meter kona kiri, kiri, kona kiri. Setelah sampai ke alamat yang ditujukan dalam mimpi tadi itu, ternyata dengan beliau dipertemukan dengan nama yang disebut Rabi'ah atau apa nama wanita itu, istri kamu akan ada temukan di sana. Ternyata si perempuan yang dikatakan akan jadi istri beliau itu tidak lebih daripada seorang pengembala kambing, berpakaian compang-camping di antara daripada orang yang termiskin di situ. Di samping selain daripada itu berkulit hitam gelap banget. Hudu sangat, astagfirullah. Ya Allah, inikah yang bakalan jadi istriku nanti? Begitu sampai ke sana, Syekh Abdul Wahid tadi itu begitu saja ditatap oleh wanita yang berkulit hitam yang uduh tadi itu, mengatakan, Abdul Wahid, perjumpaan kita bukan di sini. Wah, rupa-rupanya lebih hebat dari aku lagi. Makamnya lebih tinggi. Kita berjumpa di akhirat, bukan berjumpa di dunia. Maka saat ketika itu beliau pun minta dinasihati, minta diberikan panduan dan bimbingan dalam dunia suluk dengan dunia tarikat. Maka perempuan itu mengatakan, ajabanane, dengan orang yang hebat, yang berpengalaman banyak, yang mempunyai makam yang tinggi di sisi Allah, minta nasihat daripada seorang perempuan huduh berkulit hitam semacam aku. Jadi dinasihati, kemudian mereka pun berpisah. Kenapa? Sebab pertemuan bukan di situ. Diingat, hudu, gelap, jelek, buruk seperti apapun, itu akan menjadi yang tercantik nanti pada hari kiamat. Jadi tidak perlu sedih Allah. Kalau aku gelap begini di dunia, kalau gelap juga di akhirat macam mana? Mesti suamiku sudah tak nakkan aku kalau macam tu. Mesti dah cari-cari perempuan-perempuan lain, bidadari, ya Allah. No! Sehuduh perempuan di dunia jauh dalam berapa kali lipat lebih cantik daripada bidadari. Sehingga dengan suaminya sudah tidak ada pilihan selain daripada istri dia. Bidadari itu sampingan-sampingan, tambahan-tambahannya saja. Itu sebagai pelengkap hidup. Tapi yang idealnya itu dengan pasangannya masing-masing. Jadi karamat daripada beliau tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, stroke total. Tapi meminta satu permintaan saja kepada Allah, ya Allah, berikan leluasa anggota tubuhku bergerak pada tiap waktu sembahyang yang 5. Masuk waktu sembahyang, tangan bergerak, kaki leluasa, melangkah ke bilik air, berwudu, pakaian siap, diri, Allahu Akbar, rukuk, sujud, i'tidal. Selesai sembahyang padu dilaksanakan, kembali stroke. Itu Syekh Abdul Wahid rahimah. Coba kita dengar ceritanya seperti apa. Kalau kita sekarang kebanyakan kita stroke. Sebelum kita stroke pun kita sudah stroke daripada ibadah. Jalan kuat, tendang bola sepak kuat. Tapi kalau sudah pasal ke masjid, pasal berjemaah, pasal melaksanakan sembahyang, stroke betul. Mulut ke kaku dah. Tak boleh berzikir. Orang berzikir kita senyum je. Orang bersalawat kita diam saja. Jadi malam keluar bersalawat, malam cinta Allah dan Rasul. Jadi di antara daripada yang saya sebut malam hari itu, saya komen tentang ucapan daripada pengurus majelis. MC mengatakan seperti ini. Tiba saatnya dengan kita akan menyaksikan persembahan daripada kumpulan ulpah daripada Seremban. Nanti itu belakangan yang dipimpin. Jadi kita akan menyaksikan. Salawat, zikir, tasbih bukan untuk disaksikan, tapi untuk kita bersama-sama bersalawat, melantunkan zikir, tasbih, tahmid, menyanjung dan memuji Allah Jalla wa Ala. Tapi kalau misalnya persembahan itu seperti persembahan gajah duduk, gajah duduk. Itu tak apa, kita tak payah ikut. Kan ada satu perempuan dangdut, katanya penyanyi dangdut, dia main ular waktu dangdutan. Dikira ular kobra tadi itu senyap-senyap biasa-biasa saja. Tapi ternyata sama yang punya ular itu apa sebutannya saya juga tak tahu. Kata dia, jangan, ini ular masih belum jinak lagi, jangan. Tapi tetap juga dia dangdut, pada itu hari kawinnya, hari nikahnya. Jadi dia nak bikin persembahan untuk menghibur para penggemar, menghibur para penonton, dan juga dengan jemputannya menari bersama ular. Dipatuk sama ular, meninggal seketika itu. Innalillah. Kata ular, awak jangan coba-coba. Dari sejak kapan kita pernah akur dengan manusia?
Itu perjanjian, itu adalah janji sumpah daripada mereka yang sepanjang hidup ular tidak akan pernah akur. Kalaulah jinak mungkin sewaktu-waktu dalam berapa ramai pelatih-pelatih yang memiliki ular jinak, ternyata justru penghujung umurnya akibat kena patukan gigitan daripada ular. Kembali, ini bukan persembahan. Juga yang jalan atas tali itu, itu tak apalah, kita tak payah ikut. Sebab kalau kita ikut mampu mati aja. Ada masalah itu yang angkat api, yang di api dia apa-apakan, atau masukkan gas ke mulut dong, api naik. Itu kita tak payah buat. Tapi kalau salawat jangan jadi penonton. Mari kita saksikan persembahan kasidah ulama apa disaksikan. Itu ikut serta. Mari kita bersama berkasidah bersama kumpulan ulpa, bersama kumpulan mahabbah, bersama kumpulan al-izzah, atau bersama mustaq itu apa namanya? Sautul Mustaq atau Naghmatul Mustaq misalnya, sama-sama baru betul-betul suasana tuh terasakan. Oh masya Allah, dalam di bawah, ya yang kecil-kecil juga anggung, itu yang suasana, yang kecil yang besar baru sadu betul suasana betul-betul meriah dan menggugah hati kalau pada waktu kita sudah sama-sama meraih, melamar turunnya rahmat Allah Jalla wa'ala. Jadi kebersamaan dalam ibadah jangan diabaikan, sebab dia akan mengundang rahmat, maghfirah, anugerah daripada Allah. Kenapa? Sebab kita sudah sehati dalam berzikir, sehati dalam mengingat Allah dan bersalawat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya? Ibnu Abil Huwara ini juga mempunyai cerita aneh. Ibnu Abil Huwara dengan guru beliau, siapa guru beliau? Dengan Imam Ahmad Ibnu Abil Huwara, ada murid beliau lagi, Imam Ad-Darani. Jadi ada beberapa perbualan yang diantaranya ini tidak ada kena mengenanya, tapi takkan untuk mengongsikan maklumat daripada istri beliau saja. Setianya istri Ibnu Abil Huwara, yang kalau pada waktu beliau akan menggilir istri yang satu, maka istri yang awal atau yang nomor satu atau yang nomor dua, tak pastilah disebutkan seperti apa urutannya. Bagi makanan-makanan yang bervitamin, yang bertenaga, yang berikan kekuatan, yang bagikan suami boleh lebih mesra lagi dengan pasangannya yang kedua atau yang ketiga atau yang selanjutnya. Jadi bagi misalnya mungkin sebelum pergi, ya telur ayam kampung, kambing kampung, apa segala macam, supaya nanti suami bertenaga pada waktu menggilir giliran yang selanjutnya. Beda oleh sebagian, bagi suami lenguh, bagi suami Allah apa namanya, bagi suami apa, lesu, lenguh, letih, atau juga ada bahasanya satu, lupa bahasanya apa, bagi makan, bagi budu, lemah kekuatannya, bagi ikan kering, tak ada vitamin, tak ada kekuatan apa-apa. Itu tidak betul. Masya Allah, tabarakallah. Bagi muslimat untuk melayan suami, bagi suami makan sedap supaya suami juga berkemampuan untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Ya alhamdulillah, karena makannya cukup, badannya segar bugar, ibadah daripada suami, kita ada saham kebaikan daripada ubudiyah yang dilakukannya. Nah, Ibnu Abi Al-Huwara memberitahu bahwa Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan kepadaku, Abdul Wahid. Jadi Abu Sulaiman Ad-Darani itu guru beliau. Ibnu Abil Huwara itu murid. Nah, menceritakan kepada saya, Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah menderita sakit lumpuh. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit dihentikan setiap waktu wudu. Katanya lagi, maka apabila waktu wudu tiba, beliau bangun dari katilnya dan mengambil wudu. Setelah selesai berwudu, beliau kembali ke katil semula dan penyakit itu pun datang semula. Riwayat selepas sembahyang baru kembali semula penyakit itu. Selesai sembahyang, stroke lagi, tak boleh bergerak. Stroke total, bukan setakat lumpuh, total semuanya, tak boleh bergerak. Tapi waktu sembahyang bergerak. Kita waktu main bergerak, waktu sembahyang lumpuh.
itu, pelenya kita terbalik. Bola sepak, selami robek, jogging, masalah, jalan, berarak. Masuk waktu sembahyang, dah tidak lumpuh dah tak boleh. Nanti lepas sembahyang asar, orang balik dari masjid, semangat lagi, ada pertandingan lagi, ada sokan lagi, gerak lagi, nari lagi, joget lagi, persembahan lagi. Waliyadzubillah, kalau manusia jadi seperti itu, stroke. Kita daripada kemaksiatan bagus, tapi jangan sampai stroke daripada kebajikan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. 2, panjang, pendek. Aku berniat menjualnya kepada mereka yang datang kemarin. Aneh, orang dulu tuh aneh-aneh. Sebab orang dulu tuh ada niat, ada nawaitu. Assalamualaikum, Haji, tolong beritahu Ji kalau Nokia dan Samsung Galaxy 45 tuh nanti udah sampai. Saya mau booking, saya mau minta kira-kira dalam 10 unit. Dan juga Mitsubishi ada model baru Mitsubishi. Kalau Fortuner saya tengok yang model barunya tak lawa. Interior bagus tapi luar tak janji. Maksudnya tak ada yang membanggakan lah. Fortuner ada model baru, Innova ada juga model baru, tak apa. Saya bukan kaki kereta, cuman kaki minat kereta. Jadi yang Innova biasa-biasa saja, tapi interior dalam bagus. Muka agak cukup lumayan bagus, belakang nampak kelihatan seperti apalah. Yang nampak kelihatan garang betul Alphard. Mukanya lebar, belakangnya pun juga bagus. Yang betul-betul luar dalam berubah Mitsubishi. Pajero. Nanti dia tengok Pajero. Sama lah. Kan ada tajwid, ada qiraat. Itu yang hak model baru sekarang nih. Muka garang, panjang, kemudian lampu belakang pun juga cantik. Harganya 160.80 ringgit kalau tidak salah. Harganya dalam 660. Katakanlah 169. Sudah keluar dari pasaran, sudah ada. Beli nanti satu. Pajero, Mitsubishi. Ya, dia ukurannya sama dengan Fortuner, muat 7 orang. Muka belakang cantik dan bagus. Apa hubungannya dengan cerita tadi itu? Dengar dulu. Dengan cerita tadi itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Haji, Assalamualaikum. Salam. Saya nakan 10 unit Mitsubishi model tahun 2016. Jadi tolong beritahukan kepada saya berapapun harga saya mau. Maka pada saat ketika itu tawar-menawar dengan orang yang pertama pada malam hari itu ternyata ditawar dalam harga 170. Karena akan dibawa jauh, bukan di KL, akan dibawakan ke mana? Jauh ke Sandakan sana. Jadi diminta per unitnya 170. Akur 170. Keesokan harinya ada yang telepon saya kembali, Haji, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya daripada Tawau. Saya juga nakan 10 unit daripada Mitsubishi tadi itu. Haji minta berapa saja saya kasih. Bahkan kalau sampai 200.000 pun per unitnya tak kisah. Saya maukan sekarang juga. Tolong dikirimkan daripada Bokelang secepatnya. Coba tengok orang dahulu. Agak-agak kita bagaimana? Tadi kita sudah bagi janji kepada orang yang hak malam, tawaran 170 kita dah nak bagi. Sudah nak bagi, belum bagi lagi, dah nak bagi. Baru niat, kita nak bagi. Belum janjian. Kita dah niat nak bagikan kepada orang yang menawar 170. Siang harinya dapat tawaran 200. Apa kata beliau? Encik minta maaf. Saya sudah niat malam kemarin untuk melepas 10 unit kereta itu kepada yang menawar harga 170. Kalau dengan hitungan kita 30 kali 10 ada beda banyak selisih harga. Tapi mereka karena hidup dengan nawa itu, mereka tidak mau merubah niat yang mereka niatkan. Kecuali kalau dengan niat yang negatif, itu lebih elok. Karena niat malam semalam tu mau nonton, tapi ternyata saya tertidur, saya qadha nanti malam. Baca. Bakar bin Munir menceritakan beliau membawa barang dagangan kepada Imam Al-Bukhari yang dihantar oleh anaknya yang bernama Ahkan. Beberapa orang pedagang lain ingin membeli barang tersebut dengan keuntungan 5.000 dirham. Allah, banyak. 5.000 dirham kalau kita ketika kalikan uang RM, 5.000 dirham kali 30.
Berarti kira-kira dalam 150 ribuan keuntungan. Nah, beliau berkata kepada pedagang itu, datanglah kamu pada waktu malam nanti. Keesokan harinya beberapa pedagang yang lain datang kepada beliau dan ingin membeli barang tersebut dengan keuntungan 10.000 dirham. 5.000 ke 10.000 banyak. Ini beda harga sudah dalam 150.000 RM. Agak-agaknya kita pilih yang mana satu? Kalau dengan kita, Assalamualaikum, minta maaf. Jadi barang yang kemarin saya tawarkan, minta maaf itu tidak jadi dijual. Atau juga kebetulan sudah diambil sama teman akrab saya daripada Seremban. Kita minta maaf. Beliau tidak begitu. Tetap diberikan kepada yang menawar 5.000 dirham. Nah, tetapi beliau menjawab, sesungguhnya aku telah berniat untuk menjualnya kepada mereka yang datang kemarin. Habis. Gitu aja. Oke lah. Jadi aku sudah berniat untuk menjualnya kepada mereka-mereka yang datang kemarin dengan tawaran 5.000 dirham. Sikit juga. 30. Muhammad bin Ubaidillah Al-Bal'ami meriwayatkan daripada Abu Ibrahim Ismail bin Ahmad bahawa beliau menyatakan pada suatu ketika, aku sedang berada di Samarkand. Aku memperuntukkan suatu hari untuk melayani pengaduan rakyat. Pada saat itu aku duduk bersama saudara Ishaq. Tiba-tiba datang kepada kami Abu Abdullah Muhammad bin Nasr. Aku pun berdiri kerana menghormati keilmuan yang dimiliki beliau. Ketika beliau keluar, saudaraku Ishaq mencela terhadap sikapku yang berdiri menyambut Abu Abdullah tadi. Ishaq berkata kepadaku, kamu ialah gubernur Khurasan. Tidak layak bagimu berdiri ketika seorang rakyat menghadap kepadamu. Sungguh perkara itu akan membawa kehancuran kekuasaanmu. Pada malam harinya aku tertidur dengan hati gelisah. Tiba-tiba aku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu aku sedang berdiri bersama saudaraku Ishaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih lenganku lalu bersabda, wahai Ismail, kerajaanmu akan tetap berjaya. Begitu pula kerajaan anak-anakmu, kerana kamu telah memuliakan Muhammad bin Nasr. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Ishaq lalu bersabda, akan binasa kerajaan Ishaq dan juga kerajaan anak-anaknya kerana dirinya telah merendahkan Muhammad bin Nasr. Muhammad bin Nasr salah seorang daripada wali Allah, salah seorang daripada ulama hadis, salah satu daripada ulama tersyuhur di zamannya. Jadi terlepas kita ni pemerintah kah, kita ni kerajaan kah, kita ni menteri kah, kita ni ada gelatan Sri Dato atau seumpamanya, kita memang dituntut untuk kita memuliakan orang-orang yang mulia. Sebab kemuliaan yang kita miliki, kemuliaan itu daripada rakyat. Atas sokongan daripada rakyat, atas pangkahan daripada rakyat, atas dukungan daripada rakyat, Anda menjadi wakil rakyat. Tapi orang-orang yang mulia di sisi Allah, yang mengangkat martabat mereka itu adalah Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak ada olah manusia, tidak ada upaya manusia. Allah yang berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah yang menyatakan, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Jadi kemuliaan daripada Muhammad bin Nasr itu bukan dibuat-buat. Kemuliaan beliau dengan ilmu karena Allah muliakan beliau, akhirnya Allah campakkan, Allah masukkan atau Allah jadikan beliau sebagai pangkalan ilmu, takwa dan makrifah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau itu adalah Rabbani, tidak ada unsur manusiawi. Maka sewajarnya lah yang walaupun kita gubernur, yang walaupun kita orang besar, untuk kita memuliakan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Jadi supaya kita paham perjalanan daripada cerita macam mana sampai jadi seperti itu akibat buruknya. Dengan surat yang Nabi kita kirimkan kepada Sayyidina Abdullah, kepada Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, kepada pembesar, kepada Raja Kisra. Begitu surat tadi itu sampai, surat itu disobek-sobek, dirobek-robek. Oh sayang, dirobek hancur semuanya, nanti tak boleh dipakai. Sudah disobek-sobek seperti itu.
Begitu informasinya sampai kepada bagi Nabi kita bersabda, mazzakallahu mulkahu, angka Allah hancurkan kerajaannya, hancur kerajaan Kisra berkat doa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau dengan Kaisar. Kaisar surat Nabi kita tadi itu dicium, diletakkan ke kepala dan dicium, kemudian dimasukkan ke dalam peti dengan wangi-wangiannya. Nabi kita doakan tsabbatallahu mulkahu, akan Allah kekalkan kerajaannya sehingga sampai bertahan dalam beberapa waktu kemudian. Sementara dengan kerajaan Kisra, justru Kisra sendiri dibunuh oleh Syirawaihi, dikeroyok dan dibunuh oleh anak kandung dia sendiri. Hada wabillahi taufik. Silakan. 15 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru yang dimuliakan, di sini saya ada dua soalan. Pertama, apa pendapat Syekh mengenai suntikan vaksin yang diberikan pada setiap bayi yang baru lahir? Ada setengah ulama berpendapat bahan buatan syubha, adakah patut kami berikan kepada bayi kami? Kedua, apakah hukum kahwin lari atau berkahwin di Thailand? Adakah sah di sisi Islam? Vaksin katanya kita ada mengandungi lemak babi, ada unsur-unsur syubhat, ada jenis-jenis benda yang tidak boleh digunakan, sehingga muncul pendapat yang mengatakan itu tidak boleh. Tapi dalam waktu yang sama justru ada dengan sebagian ulama yang memperbolehkan. Jadi kalau dengan kita mempertanyakan kepada keadaan kita atau paling tidak orang-orang yang sebelum kita dahulu, itu dengan mereka diinjection dengan apa, jenis obat-obatan seperti apa, selepas 3 hari, selepas 1 minggu, selepas 6 bulan, itu juga sebelum lahir. Bahkan kadang-kadang dengan ibu, dengan istri yang kita sedang hamil pun juga ada. Jadi pada saat dengan mereka pada waktu itu bukan tidak mengikuti yang sudah ditetapkan, tapi justru memang tidak ada. Tapi alhamdulillah fisikalnya, ingatannya, kemampuannya, kebolehannya dalam berapa kali ganda jauh lebih kuat dan lebih mampu daripada kita. Jadi kalau kita tanyakan kepada kehidupan salafun saleh, siapa yang dengan kita ngikuti terapi perobatan, pakar-pakar spesialis bahkan sejak daripada sebelum lahir lagi sudah diterapi dengan jenis-jenis obat-obatan tertentu yang sehingga nanti dengan ingatannya, kemampuannya, fisikalnya, kekuatan dan lain sebagainya ternyata masih tidak menandingi salafun saleh dan generasi kita yang terdahulu, yang diantara daripada mereka mampu untuk bertahan berdiri dalam sembahyang sampai pagi, khatam Quran tiap malam, tasbih tidak terhitung, berbanding dengan keupayaan dan kemampuan yang kita miliki. Baru duduk setengah jam kita sudah mengantuk, baru duduk dalam setengah jam kita terasa lenguh, sudah berubah posisi duduk berapa kali, bungkung langsung, bersila, bukan, naik, turun, naik. Berapa kali saya rasa dalam 30-an kali ada abang roba-roba. Tapi saya senyap-senyap ya. Mereka tak ada pasien apa-apanya, tidak ada injection apa-apanya, tapi ternyata mempunyai kekuatan yang tidak ada tandingannya. Jadi dengan kita, kalau seandainya rasa-rasa yakin dan juga ada bimbang dan kerisauan hati, udahlah dengan kita ikut jadwal waktu yang dijadwalkan pada buku beranak. Itu kan ada buku beranak, panduannya di situ, yang tiap 3 minggu, yang tiap 1 bulan, 3 bulan dan lain sebagainya. Sebab ada juga ulama yang membolehkan. Kalau rasa-rasa was-was dan juga syak, rasa-rasanya di samping ini dikatakan diisukan tuh daripada lemak babi, daripada jenis yang tidak boleh digunakan, oke. Tawakal ala Allah, insyaallah anak kita sehat afiat, segar bugar, sebab segala-galanya itu datangnya adalah daripada Allah. Silakan. Kedua, 2 tadi tuh. Yang kedua, gimana? Thailand, lari yo. Bab maya tak bagi macam mana? Itu bagaimana kira-kira? Begini ceritanya, memang dia kesamaan hukum itu ada, tapi perbedaannya nanti ada perbedaannya sedikit. Memang saya rasa kerajaan tak boleh kan? Kerajaan tak bagi karena denda tuh 1.000 aja. Daripada tetangga lagi. Begini ceritanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wali hakim
akan boleh memainkan peranannya kalau pada waktu dengan orang tua perempuan atau juga tuannya itu tidak ada di tempat. Pada waktu orang tuanya pergi Mekah, pergi Amsterdam, dia ada di Eropa, ada lagi sedang melaksanakan ibadah haji, maka anak gadis, anak darah yang ada di Melaka pada waktu ayahnya tidak ada di tempat, ada lagi sedang melaksanakan ibadah umroh yang walaupun tak lama mana lagi akan kembali, maka perempuan itu sudah boleh dinikahkan oleh wali hakim. Tidak boleh oleh adik beradiknya, sepupu tak boleh, abang tak boleh, pak saudara juga tidak boleh. Kenapa? Sebab waliul akrab, wali yang dekat masih hidup. Bapak dengan tuan itu disebut dengan wali akrab. Wewenang tidak berpindah kepada waliul ab'ar, kepada seumpama abang, kepada seumpama pak saudara. Wewenang akan beralih langsung kepada wali hakim. Boleh dinikahkan oleh tuan imam. Tapi ceritanya wali sedang berada di luar. Sementara kes kita sekarang ini dia yang pergi keluar. Ya kan? Nah, makanya disilakan kawin lari. Kalau tadi itu bapak pergi ke luar negara, ya ini dia pergi ke luar negara, ke Thailand untuk menikah di situ. Tapi secara hukum dia pun juga semacam itu juga. Orang tuanya tidak ada di tempat, maksudnya di tempat dia melangsungkan akad nikah. Maka dari sudut situlah kesahihan akad nikah tersebut. Ya secara undang-undang saya memfatwakan secara syarah pada waktu dia sedang berada di Thailand, baik di Thailand itu secara sengaja dia pergi ke situ, atau memang secara kebetulan dia belajar di Songla, di Sangla, di Naratiwa, di Dalayala, atau tempat-tempat yang seumpamanya kawasan orang-orang Fatani, memang dia sengaja atau juga memang dia belajar di situ, terus dia minta dikawinkan dengan wali hakim atau dengan tuan imam. Kalau seperti istilah kita di sini, atau juga dengan naib qadhi, silahkan saja. Tapi kalau saya sengaja pergi ke sana, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan oke. Jadi biasanya yang saya pernah dengar, setelah mereka kawin di situ, orang tua, keluarga sudah dihadapkan dengan satu fakta nyata yang sudah tidak dapat dielakkan. Akhirnya mereka untuk secara lebih resminya lagi dinikahkan kembali selepas mereka balik dari sana. Papa, kalau papa tak nikahkan pun kami sudah nikah juga di luar. Tapi mesti papa nanti rasa malu kalau sampainya ada orang tahu anak papa nikahnya di Thailand. Oke, senyap, jangan cerita papa. Besok kita nikah. Alhamdulillah. Padahal belum nikah lagi. Nipu. Orang tua lagi yang ditipu. Astagfirullah, jangan begitulah, Bang. Tak mesti lari-lari ke sana minta rayu-rayu lah, bucu-bucu lah mak ayah tuh. Jadi kalau tak berhasil dengan ayah melalui tiket mak tuh lembut, mak. Mak coba pikir, mak. Sakit hatiku kalau mak dari situ tolonglah bucu ayah, mak. Mak restu, tak tengok kadang-kadang menderita begini. Udah 3 hari 3 malam tidak pernah makan, tapi makan dalam bilik. Mak cepat terkesan. Nanti mak rayu buju ayah. Ayah restu, udah selesai masalah. Nah mesti harus lari-lari ke sana. Lari ke sana kena denda. Yang pertama biayanya, lagi yang kedua banyak lah kuliah. Yang perlu kita pertimbangkan. Oke, selanjutnya 7 menit. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salat fardu mendapat 1 rakaat daripada pagi. Ya. Memadai mendapat 1 rakaat daripada pagi waktu terakhir sesuatu waktu salat. Ya. Untuk salat sunat pula bagaimana? Contoh, saya salat tahajud di ujung waktu sahur, baru selesai rakaat pertama, azan subuh sudah berkumandang. Bagaimana hukumnya? Adakah saya masih mendapat fadilah? InsyaAllah teruskan saja. Kalau sembahyang fardu saja kita boleh dapat, apalagi kalau hanya dengan sembahyang sunat. Sebab ketentuan hukum untuk sembahyang sunat, untuk ibadah sunat itu lebih ringan ketentuan hukum hakamnya daripada ibadah fardu. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan yang sunat ringan kita laksanakan, tapi kalau dengan yang fardu tidak. Ada misalnya nanti waktu udah dekat habis mau mengingatkan, yang sunat lebih ringan ketentuan hukum hakamnya daripada yang fardu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada juga sebaliknya, yang fardu lebih ketat hukumnya daripada yang sunat. Badak tuh seseorang tidak berwudu dan juga tidak tayamum,
atau juga dengan seseorang yang tidak ada pakaian pada waktu akan melaksanakan sembahyang fardu, yang tidak berwudu dan juga tidak tayamum, itu hanya dibolehkan untuk membaca Fatihah saja. Dia tidak boleh membaca surah. Kenapa? Sebab dia berada dalam keadaan hadas besar, dia tidak dapat mandi dan juga tidak dapat bertayamum. Maka pada waktu melaksanakan sembahyang untuk menghormati waktu, dia hanya dibolehkan untuk membaca Fatihah. Kenapa? Sebab dia dalam keadaan junub. Sementara dengan surat tidak boleh dibaca. Ini ketat hukumnya dengan yang fardu, ringan dengan yang sunat, atau dengan sunat tidak perlu. Tapi ada yang sebaliknya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dibenarkan untuk sembahyang sunat dalam masa yang sama kita sedang mengqadha salat yang fardu yang perlu diqadha? Contoh, kalau nak qadha salat kita sembahyang tarawih tapi kita qadha. Jadi yang sunat ringan, yang fardu berat. Misalnya sembahyang sunat kita boleh berduduk, boleh santai, sampai bawa motor sembahyang sunat. Allahu akbar, Allahu akbar, lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, sujud, Allahu akbar. Yang fardu tak boleh macam tu. Kita kena berdiri betul, kena tahu arah kiblat kemana, dikerjakan secara sempurna. Tapi kalau dengan sembahyang sunat ringan. Yang tadi itu dimasalahkan di dalam kitab-kitab fikih. Ulama mengatakan tidak boleh dengan kita melaksanakan ibadah sunat atau sembahyang sunat di saat ibadah fardu, sembahyang fardu masih belum terlaksana. Jadi itu kepada qadhaan yang mana? Itu kepada qadhaan yang wajib diqadha secara segera, yang dengan dia meninggalkan kewajibannya secara bersengaja. Tapi kalau yang ketiduran, yang kelupaan, atau juga hal-hal yang seumpamanya seperti pada masa pitam, maka dengan sembahyang tersebut itu tidak wajib diqadha secara segera. Dengan arti dia masih boleh mengerjakan qabliyah, ba'diyah, sembahyang sunat, tarawih dan lain sebagainya, yang walaupun qadhaannya masih belum habis dilaksanakan. Maka idealnya lebih aslam dan juga lebih selamat. Di samping juga dengan pahala mengerjakan ibadah fardu 70 kali ganda lebih afdal daripada ibadah sunat. Kerjakanlah sembahyang tarawih tapi niatnya salat qadhaan. Imam 2 rakaat tarawih, kita usolli fardal maghribi salasa rakaatin qadhaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Imam assalamualaikum warahmatullah, kalam ke kanan ke kiri, salam kanan dan ke kiri, kita bangkit menambah 1 rakaat. Samping kita tegur, "Encik masbuk kah?" Masbuk sejak 13 tahun. Tak pernah sembahyang. Silakan. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang membeli barang elektrik dan berhutang membayar segala ansuran selama tempoh tertentu dengan harga yang telah ditetapkan, adakah disebut sebagai riba? Contoh, dibayar 3.600 selama 3 tahun, RM 100 sebulan. Tidak riba. Sebab kita beli berutang. Sebab itu satu arah saja, daripada kita kepada pihak pengada, daripada kita kepada pihak penjual. Yang riba itu kalau pada waktu kita beli dengan dia, tapi diselesaikan pembayaran kita oleh bank, maka kita mencicil, mengkredit, kita bayar secara bertahap dan berangsur-angsur kepada pihak bank. Bank bayarkan 10.000, kita bayarnya 13.000 karena pinjamannya selama 2 tahun. Misalnya, itu faedah, itu bunga. Sementara penjualan secara berangsur-angsur tadi itu, kalau dengan Arab disebut dengan al-bai'u bit taqsid, itu secara langsung daripada pihak penjual dan kita pun juga membayarnya kepada dia, masuk ke dalam account dia, kita tidak dibabitkan, tidak dilibatkan kepada pinjaman berfaedah. Itu boleh-boleh saja. Tapi itu banyak. Iyalah kalau tak ada bayar cash, tunai 2.000 aja. Kalau anda berutang mau tidak mau jadi 3.200. Oh, itu banyak tuh. Ya itu urusan dia. Kalau tanah tak ada masalah. Kita tidak dipaksakan harus membeli. Bayar awak, kena berutang. Tidak ada orang kata macam itu. Selalunya promosi barang-barang dengan cara penjualan bayar muka, depositnya hanya setakat dalam 10%. Itu tidak ada unsur paksaan. 2 terakhir. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum merokok itu adalah haram. Yo, alhamdulillah. Jelas haram hukumnya. Terus apa lagi? Jadi, adakah benar jika si perokok yang menghasilkan air mani yang disenyawakan akan menjadi haram? Memangnya air mani itu daripada rokok kah?
Merokok haram atau jualan rokok tadi itu? Tidak, rokok. Hah. Jadi orang yang merokok itu yang menghasilkan air mani yang disenyawakan, adakah menjadi haram? Mana ada air mani daripada rokok? Air mani itu daripada makanan, daripada minuman, bukan daripada asap rokok. Kalau seandainya air mani daripada asap rokok, semuanya mati. Akan cedera anak pada waktu lahir sudah. Sebab kenapa? Sebab nikotin itu hitungan 1 gram saja kalau masuk ke dalam urat, kompon manusia itu akan meninggal. Tapi dia bukan masuk ke dalam urat, dia masuk ke dalam paru-paru melalui asap. Masuk nikotin yang kuning tuh. Kuning di sini. Yang itu tuh bahaya betul. Jadi secara pasti air mani bukan daripada asap rokok atau bukan daripada rokok. Seandainya bagaimana kalau makanan dan minumannya daripada hasil penjualan rokok, itu mungkin ada masalah sedikit. Jadi dia dibesarkan anggota tubuhnya itu daripada hasil yang tidak diperbolehkan, haram. Tapi kalau sudah tahu hukumnya merokok itu haram, masih merokok juga, haram jadah lah hukumnya. Itu fatwa Syekh Hamid Tahir. Pertama kali sebut haram jadah tuh. Terus habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Baru ini saya dan keluarga ada membuat rawatan alternatif di rumah. Ya. Didapati di kalangan kami ada yang telah diwariskan saka tanpa kami tahu. Jadi soalannya, apakah itu saka dalam diri manusia? Saya pun tak tahu. Yang kedua, kami diminta untuk membuat pasar rumah kerana dikatakan di rumah kami ada banyak jin. Adakah dibenarkan untuk buat pasar rumah? Allah panjang tuh, 10 menit lagi. Jadi yang pertama dengan saka, kadang-kadang berupa keris, peninggalan orang tua itu kena dibuang. Dan juga memerlukan terapi yang berkepanjangan kadang-kadang untuk menghilangkan kesannya supaya tidak lagi diganggu di saat sudah tidak menurunkan kehendak dan persyaratan daripada yang disyaratkan. Itu kepada orang-orang yang pakar spesialis saja yang berkemampuan untuk membantu dan juga untuk menolongnya. Sementara tentang pasak tadi itu untuk menghilangkan makhluk halus itu bagaimana? Apakah itu kira-kira bercanggah dengan hukum makam itu seperti apa? Jadi dengan terapinya atau juga dengan cara alternatif, cara perobatan dan juga cara menanggulangi masalah seperti itu. Dikatakan di rumah itu ada penghuninya, ada Omar, itu bergantung kepada orang yang menanganinya. Dia baca-baca apa yang ditulisnya, apa yang disiramkannya, dan juga apa yang dilakukannya. Jadi kalau saya tidak bercanggah dan tidak bertentangan dengan hukum, insya Allah tidak ada masalah. Kadang-kadang seperti pasak tadi itu tidak lebih daripada syaratnya saja. Jadi misalnya seperti orang-orang yang menarik penyakit daripada tubuh. Jadi dia tarik kita. Kadang-kadang tangan digerak-gerakkan macam tuh, nampak berat sangat yang diambil. Kan itu harus meyakinkan tuh, kalau orang tak yakin orang tak datang. Kadang-kadang digerak tuh dibuat-buat aja, mana ada bergerak-gerak macam tuh, astagfirullahaladzim. Ya ada sana. Atau juga ada sebagian tarik, dia masukkan ke dalam botol. Untuk yang diderita, penyakit yang diderita oleh seseorang tadi itu. Dan itu saya pernah melihat ada dalam beberapa kali cara mereka menarik penyakit dengan cara seperti itu. Isyaratnya sahaja seperti Nabi kita menaburkan pasir syahatil wujuh. Sekali saja Nabi kita taburkan, atau 3 kali, tapi ke arah yang sama, syahatil wujuh. Jadi begitu Nabi kita taburkan pasir ke arah depan, ke semua pasukan terkena pasir. Jadi itu daripada isyarat saja. Bahasa kurang lebihnya seperti firman Allah yang berbunyi, wa ma ramaita id rama walakinnallaha rama. Ma ramaita id ramait. Kamu tidak melontar, tidak mencampakkan, tidak melontarkan, tidak melemparkan pada waktu kamu melemparkannya.
walakin Allah harama. Kamu hanya mencampakkan seperti itu, tapi hakikat sampainya lontaran lemparan tadi itu kepada mata-mata mereka itu adalah dengan kuasa Allah Jalla wa ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah sama-sama dapat mengikuti kuliah yang disampaikan oleh Fadil Tuan Guru kita Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki yang mengulas hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram pada bab as-salah, pada bab sembahyang. Dan apa yang telah kita pelajari tadi adalah dengan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana tidak perlu kita merasa ragu dan syak terhadap apa yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kepada kita berkaitan tentang farduan solat sebagaimana yang telah diuraikan oleh ulama-ulama di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kerana jelas ia semuanya adalah berdalilkan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh sama sekali daripada rekaan-rekaan yang dituduhkan terhadap ulama-ulama dan seumpamanya. Oleh sebab itu, yang perlu kita di akhir zaman ini bukan mempertikaikan ulama, tapi memperbanyakkan amalan dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama berkenaan ajaran agama kita berlandaskan dalil-dalil yang telah kita pelajari tadi. Dan kita berada di akhir zaman, zaman di mana Nabi SAW menyebut fitnah yang amat dahsyat, dan Nabi berpesan badiu ilal a'mal atau kama qala, bersegeralah kepada beramal. Kerana fitnah di akhir zaman ini, di waktu pagi beriman, di waktu petang tidak, di waktu malam beriman, siangnya tidak, yang menunjukkan bagaimana susahnya istiqamah di dalam iman dan ibadah dan taat di akhir zaman. Nah, kalau kita terjebak pula dalam masalah mempertikaikan ulama, ini malah menambah lagi kegagalan kita untuk beristiqamah dan beramal dengan apa yang telah diajar oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita merasakan kita dah lebih bijak daripada para ulama. Lantas kita meninggalkan amalan-amalan yang telah disebut di dalam kitab oleh ulama-ulama yang muktabar, yang terkenal takwa kepada Allah. Oleh sebab itu, jangan lagi kita ragu untuk beramal dan tingkatkan amalan kita dengan bersungguh-sungguh dengan apa yang telah kita pelajari selama ini daripada ajaran para ulama Islam berlandaskan kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita berasaskan kepada fiqh Al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi macam saya sebut tadi, kita ni berada di akhir zaman. Jadi bila berada di akhir zaman ini, kita kena betul dengan salat ini supaya kita dapat meraih sebesar-besar ganjaran dan pahala di sisi Allah. Dan saya ingat, badiu ilal a'mal, bersegeralah untuk beramal itu seakan suatu ingatan kepada Nabi SAW, jalan keluar di zaman fitnah. Ikat diri kita dengan amal.
Kalau kita tak ikat diri kita dengan amal, mulut kita akan berkata hal yang membawa penyesalan. Tangan dan kaki kita akan berbuat hal yang membawa penyesalan. Tapi kalau kita ikat dengan amal, sebagaimana para ulama Rabbani daripada ulama-ulama yang bertasawuf yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata bila aku bersama dengan para ulama tasawuf, aku melihat bagaimana mereka sangat menghargai waktu. Mengapa? Karena mereka beramal. Nah, mereka tahu Al-Quran itu nak dikhatamkan satu juzuk memerlukan tak kurang 25 minit. Jadi kalau mereka buang masa dengan bercakap, 25 minit itu hilang dan menyebabkan tempoh untuk mereka mengkhatamkan Al-Quran menjadi lewat. Mereka mengetahui harga dan nilai waktu. Jadi antara amalan yang besar di akhir zaman yang saya nak sebut pada pagi ini ialah membantu tuan-tuan guru kita dalam menyebarkan ilmu. Ini adalah amalan yang amat dahsyat nilainya. Saya ingat dalam suatu kitab yang dikarang oleh Syekhuna, tuan guru kita, tentang seorang anak muda yang ahli ibadah lalu terjebak di dalam zina. Lalu dia berzina sehingga pingsan. Namun apabila ia sedar, datang kepadanya seorang tua yang datang atau seorang peminta sedekah. Dia tidak merasa susah untuk menyerahkan roti yang ada, yang digunakan bekalan untuk dia bersuluk dan beramal. Walaupun dia sudah berzina, walaupun dia sudah terjebak dalam dosa yang sangat dahsyat, dia masih mengharap rahmat Allah. Lalu dia memberikan sedekah dengan roti itu, dan dalam riwayat di hari akhirat diampunkan Allah dosanya, bukan kerana ibadahnya, kerana roti yang disedekahkan itu. Oleh sebab itu kita jangan mengabaikan peluang beramal. Nah, pada pagi ini kita mempunyai peluang yang sangat besar untuk membantu tuan guru kita dalam menyebarkan ilmu. Nah, kita nak membangunkan madrasah, bukan semua yang boleh membangunkan madrasah. Hada nikmatul khasah li ibadillah al-khasah, bagi hamba-hamba Allah yang khusus, nikmat yang khusus. Saya ingat dulu almarhum Muallim Haji Abdul Wahid, dia bina di sini, yang bina pondok di sini pada tahun 40. Datuk saya Kiai Haji Abdul Rahman yang belajar di Mekah lebih dari 5 tahun. Lalu setelah dia bangunkan pondok ini di Paya Rumput, dia setelah pulang, anak saudaranya Muallim Haji Abdul Wahid, dia menyerahkan pondok itu untuk diuruskan oleh Muallim Haji Abdul Wahid, dan dia keluar menjual kayu tas, menjual sabun, menjual atar, menjual batu permata, mencari dana untuk menyara orang agar belajar. Zaman itu zaman yang susah. Takdir Allah tahun 60 pondok ini terbakar. Habis semua dengan kitab-kitab tuan guru pun terbakar. Kitabnya, ya. Kitabnya bukan tuan gurunya. Bukan tuan gurunya, alhamdulillah. Ya. Habis kitabnya terbakar. Jadi nak bangun semula susah. Nak cari duit di mana? Zaman tersebut nak bangun semula susah. Maka tuan guru sekadar boleh menatap apa yang sudah terjadi, lalu pondok itu tidak dibangunkan sehingga tahun 2000. Dia sekadar berdoa kepada cucunya, kepada anaknya, mohon suatu hari nanti dibangunkan kembali surau di kawasan ini. Jadi doanya Kiai Haji Abdul Rahman itu tercapai. Terbakar tahun 60, tercapai tahun 2000. Dimustajabkan doanya, dibangunkan kembali pondok Baitul Qur'an ini di atas tapak pondok yang terbakar. Jadi maknanya bukan mudah untuk membangunkan pondok, ya, sebagai suatu nikmat yang sangat besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tak mampu nak membangunkan pondok itu. Dan tuan guru kita, para ulama yang membangunkan pondok, hendaklah kita bantu dengan bersungguh-sungguh. Moga-moga dengan bantuan yang kita berikan itu akan menyebabkan kita ini diberi oleh Allah ganjaran yang besar kerana membantu menyebarkan ilmu. Jadi susah orang yang membangunkan pondok ini, fahamlah, susah ya untuk mendapatkan dana bagi membina sebuah madrasah yang cukup segala fasiliti bagi mengasuh anak-anak itu dalam keadaan yang selesa dan keluar sebagai tentera-tentera ilmu yang menyebarkan agama Allah. Bukan suatu perkara yang mudah.
Oleh sebab itu, kita yang tak mampu membangunkan pondok, Allah beri peluang untuk kita membantu para ulama yang membangunkan madrasah dan pondok-pondok kita. Mempunyai pondok di Bogor yang sangat besar. Saya pernah pergi, Masya Allah, Tabarakallah, yang mengasuh di dalamnya ratusan, kalau tidak pun ribuan di kalangan anak-anak Islam menuntut ilmu di sana dengan ilmu hadis dan fikih. Jadi pada pagi ini saya dimaklumkan sebelum ini baru tuan guru, alhamdulillah yang lain dah selesai, cuma sekarang nak buat bilik air untuk pelajar-pelajar. Nak buat bilik air untuk pelajar-pelajar. Ini bukan bilik air di highway. Ini bilik air untuk penuntut ilmu, talibul ilm, yang dia berjalan dibentang kepala malaikat untuk dia menginjaknya. Ini bilik air untuk talibul ilm. Ya. Oleh sebab itu jangan bila saya sebut bilik air kita rasa bilik air itu tak penting. Ya. Kalau sebut sahah salat boleh jadi kita nak keluar sumbangan. Dah, ini bilik air untuk talibul ilm. Okay. Jadi insya-Allah kita akan bentang sejadah. Sebagaimana biasa di bahagian atas kita bentang lebih, ya. Kerana lazimnya muslimah ini masya-Allah tabarakallah. Ya. Di bawah pun sama juga, ya. Kita bentang sejadah, kita berikan sumbangan kita lillah. Niat sangat penting. Niat sangat penting. Kita berikan lillah dengan niat supaya Allah menerima apa yang kita berikan. Bila Allah redha dengan apa yang kita berikan, saya teringat Al-Habib Salim Syafiri menyebut di dalam salah satu kuliahnya, bila ditanya oleh Anbiya, seorang Nabi di hari akhirat, mengapa amalan orang ini kecil, tapi bila ditimbang seberat antara timur dan barat, mengapa? Tanya pada Allah Ta'ala, amalan macam mana ni? Allah menjawab, begitulah balasannya kepada hamba-Nya apabila dia redha kepada hamba. Jadi walaupun kecil, tapi bila dia redha, balasannya nak kita terkejut. Jadi jangan bermain-main dengan rahmat Allah dan karam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita tak banyak, bagi sikit. Tapi kalau kita bagi banyak, itu yang sepatutnya. Ya, saya selalu sebut, kalau nak hantar anak ke pondok, hantar yang cerdik, yang otaknya geliga. Kerana ini yang kita nak beri untuk Allah. Wakafkan untuk menjadi ulama. Bagi otak yang geliga, bagi otak yang terbaik. Jangan diberi otaknya yang sudah berpusing kanan ke kiri, kiri ke kanan. Maksudnya, kalau nak bagi kepada Allah, bagi yang terbaik. Kalau nak bagi peti sejuk untuk madrasah, bagi yang terbaik. Kalau nak bagi kereta kepada madrasah, bagi yang terbaik. Itu berdasarkan tafsiran masing-masing. Ya. Jadi kalau nak bagi sumbangan, tuan-tuan, kita bagi pada Allah. Bagi yang terbaik. Mohon sangat-sangat, bila kita bagi yang terbaik, kamat tadi mutulan Allah akan beri yang terbaik untuk kita, keluarga dan suriat kita. Percaya, kerana Allah itu sangat tinggi pangkatnya, tak mahu merasa rendah atau direndahkan oleh hamba-Nya. Kalau hamba-Nya bagi yang terbaik, Allah malah bagi yang lebih baik kepada hamba. Syaratnya bagi yang terbaik. Dan insya-Allah, mari kita bentang sejadah dan kita bagi sumbangan sambil selawat. Kita bagi sumbangan kepada madrasah Tuan Putri dengan niat yang ikhlas. Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi sudah habis, Bang. Jadi secara jujur, saya tak cerita pun pasal tandas. Jadi itu memang beberapa waktu yang lalu saya pernah bagi tahukan kepada sahabat kami di sini. Tapi tadi itu karena dah sering bantang sejadah. Jadi tak tegamak lah nak cerita lagi sama Bang Zul. Jadi saya pun juga bingung tadi itu tentang pelawak lagi untuk bukan sejadah, hampar sejadah. Jadi bukan untuk tandas sebenarnya. Tandas masih perlu dalam mungkin dalam separuh. Dan kita buat bilik, ukuran dewan kita itu ukuran 30 kali 20 meter, bukan kaki. Kira-kira dari sana sampai ke ujung situ 20 meter, panjang 30, atasnya kita buat bilik. Jadi ada dalam 12 bilik tidur di atas dewan yang baru itu. Selain daripada itu ada asrama 2 tingkat seperti asrama yang sudah jadi pada tahun lepas. Jadi saya secara jujur tak tahu, tak ada kena mengena sedikit pun dengan yang dipelawa sama Bang Dul dan itu. Jadi saya tak cerita nak kutip Dharma pada hari ini. Sebab kenapa? Sebab karena kita dah sering
Bantang sejadah itu dah sering, jadi rasa segan untuk menceritakan tentang keperluan yang diperlukan. Jadi tadi saya agak kaget juga atau agak terperanjat juga. Kenapa Syekh Nur, bukan Syekh, Tuan Guru tadi itu. Ini astagfirullahaladzim, tapi hati itu teringin juga sebenarnya. Memang kena kita berajat, tapi tak tega makna bagi tahu. Itu mungkin karamat Abang Zul barangkali sudah baca apa yang ada dalam hati saya, mungkin Allahu a'lam. Jadi insyaallah kita selawat dan di samping selawat nanti kita akan buat pengumuman dalam selawat itu. Sampai kita berselawat insyaallah. Ada kuliah. Saya tak mau ngomong masalah, saya mau fokus pada untuk bersumbangan dulu. Ya. Jadi insyaallah. Sallallahu على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين Majlis Zikrul Hakim Al-Habib Mahdi Al-Hamid pada 10 Ramadan hari Ahad lepas maghrib, Rumah Ngaji Taman Bunga Raya Bukit Beruang Melaka. Yang kedua sudah maghrib Al-Habib Agil Surau Taman Bukit Beruang Utama Melaka 11 hari 4 hari Isnin lepas maghrib. Kuliah pertama 10 Ramadan Habib Mahdi di Rumah Ngaji Taman Bunga Raya Bukit Beruang. Kemudian kedua setelah hari 4 surau Taman Bukit Beruang Utama selepas maghrib kami lagi Syekh Al-Bakar. Ilmubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmad سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله